Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sikalia dari D3 Akuntansi kelas 6B dengan NIM 141700155. Pertama-tama kepada yang terhormat Ibu Eli Mirati selaku Ketua Jurusan Akuntansi, kepada Bapak Ridwan Zulfi Aga, SEMAK, selaku KPS Akuntansi dan Dospem 1 saya, Ibu Rahmanita Fidiasari, STMT selaku Dospem kedua saya, dan kepada penguji sidang akhir saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Prosedur Audit atas Pendapatan Perusahaan Fintech PTAA oleh KAP Joakim Portaklian dan rekan. Tugas akhir saya memiliki latar belakang perkembangan teknologi membuat kemajuan pada berbagai bidang khususnya ekonomi. Perkembangannya memberikan efek munculnya startup baru dan kemudahan transaksi bagi masyarakat biasa yang biasanya membutuhkan dana namun enggan meminjam kepada bank. Hal ini muncul inovasi berbasis teknologi keuangan yaitu financial technology atau fintech. Menurut OJK pada Februari 2020, fintech sudah ada 161 perusahaan dan 24 yang sudah IPO. Fintech juga memiliki kegagalan seperti kurangnya pengalaman, regulasi yang kurang, sehingga dapat memunculkan perusahaan yang ilegal, kesulitan dalam penentuan instrumen keuangan, khususnya pendapatan, di mana perusahaan fintech merupakan perusahaan jasa yang harus membedakan biaya yang berkaitan dan tidak. Auditor mengalami kesulitan karena penyimpanan data yang dimiliki secara digital, sehingga dapat memungkinkan ketidakwajaran dan muncul risiko audit. Selanjutnya, tujuan penulisannya yang pertama mendeskripsikan penerimaan perikatan audit, yang kedua mendeskripsikan perencanaan audit, yang ketiga mendeskripsikan pelaksanaan audit, dan yang keempat mendeskripsikan temuan dan hasil audit atas akun pendapatan yang dilakukan oleh KAP Joakim Portaklian dan rekan. Metode penulisan yang saya lakukan yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi pustaka. Tinjauan pustaka yang saya ambil yang pertama dalam buku Auditing 2015 karya Sutrisno Agus. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ditulis oleh Novianto 2020 di Coinworks. Financial technology merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Pada PSAK 23, yaitu revisi 2010, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Saya akan membahas gambaran umum KAP Joakim Portaklian dan rekan. Di dalam sejarahnya, pada tahun 2005 berdiri dengan nama KAP Joakim Sulistyo dan rekan. Pada 2006 menjadi anggota LEA, pada 2013 menjadi KAP Joakim Portaklian Misal dan rekan. Pada 2015 berubah menjadi KAP Joakim Portaklian dan rekan. Memiliki visi to be a reputable accounting firm both in domestic and international market. Memiliki moto innovation, quality, consistency, excellence. KAP Joakim Portaklian dan rekan memiliki manajer partner dan partner yang pertama Bapak Joakim Sulistyo, Bapak Poltas Situmorang, Bapak Muhammad Lian Dalmonte, Bapak Franciscus Saverio Samartono, dan memiliki bidang usaha yang pertama audit, jasa akuntansi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Yang pertama, dalam langkah audit, auditor melakukan penerimaan perikatan audit dengan cara menguji integritas manajemen, yaitu auditor membuat client acceptance atau reacceptance. Pada kertas kerja ini, KAP Joakim Portaklian dan rekan hanya dapat mengisi bagian informasi klien yang akan melakukan perikatan. Hal ini dikarenakan PTAA merupakan klien yang baru pertama kali dilakukannya audit oleh KAP Joakim Portaklian dan rekan. PTAA merupakan industri di bidang software or hard consulting service, not programmer service, dan perbandingan saldo tersebut akan mempengaruhi tahapan selanjutnya yang akan dilakukan auditor.
Hal yang menjadi pertimbangan auditor yaitu fee yang akan dibayarkan oleh klien untuk pelaksanaan audit, yaitu sebesar 30 juta, termasuk PPN 10% dan OPEX. Selanjutnya, membuat time and cost budget, di mana tabel di samping untuk memberikan deskripsi waktu dan biaya yang dianggarkan sesuai dengan kegiatan audit. Dalam time and cost budget, KAP Joki Putra Klien dan Rekan memiliki estimasi biaya audit sebesar 30 juta, sehingga presentasi kelebihan atau kekurangan pemulihan sebesar 7% atau sebesar 1.874.000. Selanjutnya, membuat engagement profile. Dapat dilihat dalam bagian industri, PTLA tidak memiliki risiko tinggi, bukan pialang, broker, dan belum publik, dan termasuk periode perikatan pertama. Pada faktor timnya, KAP Joakim Putra Klien dan Rekan menugaskan tim audit yang relevan dan berpengalaman dalam bidang audit. Pada faktor perikatan hanya untuk 2 tahun, semua komponen masuk bagian audit, dan bukan perusahaan pemerintah. Pada faktor ringkasan profil perikatan, auditor tidak melakukan kegiatan peninjauan kembali, tim perikatan bertanggung jawab sehingga tidak ada tambahan biaya. Selanjutnya, auditor membuat engagement audit calendar letter. Dilihat dari engagement audit calendar letter, audit yang dilakukan KAP Joakim Putra Klien dan Rekan terhadap PTLA untuk laporan keuangan tahun buku 2018, yaitu dimulai dari 4 Februari 2020 sampai dengan 27 Februari 2020. Selanjutnya, auditor melakukan uji independensi. Uji independensi yang dilakukan auditor dan disepakati bersama klien pada tabel di samping bertujuan untuk menguji independensi auditor sehingga terbukti tidak memiliki hubungan dengan klien. Selanjutnya, menyiapkan engagement letter. Auditor menyatakan dalam uji integritas manajemennya bahwa PTAA memiliki manajemen dengan reputasi yang baik, tidak ada penggelapan dana, dan tidak memiliki masalah di mata hukum. Pada uji independensi, klien dan auditor dinyatakan tidak memiliki hubungan dan menjunjung tinggi jiwa independen. Dan sehingga membuat engagement letter berisi perikatan audit untuk 2 tahun buku, yaitu 2018 dan 2019. Biayanya sebesar 65 juta, biaya sudah termasuk OP dan VAT. Pelaporan-laporan keuangan di rangkap 5 dengan biaya rangkap 500.000 per rangkap. Kegiatan audit merupakan properti lea dan perikatan disepakati oleh partner dan direktur utama PTAA. Selanjutnya, auditor melakukan perencanaan audit. Yang pertama, harus memahami proses bisnis. PTAA merupakan perusahaan di bidang fintech, bekerja sama dengan Bank BCA, pemberi pinjaman dan peminjam. Ketentuan pemberi pinjaman memiliki dana minimal 500 juta, bunga untuk meminjam 0,8% per hari, pendapatan dari biaya admin, akun yang berhubungan dengan pendapatan yaitu piutang lain-lain dan pendapatan. Selanjutnya, penentuan materialitas. Penentuan 10% dari laba sebelum pajak. Materialitas dijadikan tolak ukur pembuatan opini audit. Dapat kita lihat, laba sebelum pajak sebesar 5.438.455.413 dengan penentuan materialitas sebesar 10% yaitu 543.845.541 dengan kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 60% atau sekitar 326.300.000 dan ringkasan penyesuaian salah saji sebesar 2% dari planning materiality atau sekitar 10.800.000. Selanjutnya, melakukan prosedur analitik. Bagi auditor untuk menyusun strategi dan program audit, bagi klien untuk melihat going concern perusahaan. Auditor melakukannya dengan cara membandingkan laporan tahun lalu dengan laporan tahun ini. Dapat kita lihat, laba kotor naik 158,34%, beban operasi naik 36,91%, sehingga kerugian dari operasi naik sebesar 21,93% dan kerugian setelah pajak naik 17,04%. Apabila kita membuat operating performance ratio dalam gross profit ratio yang menghasilkan 100% dikarenakan tidak memiliki COGS dan unsur pendapatan hanya 1. Dalam operating profit to sales menghasilkan minus 383%, di mana klien tidak memiliki kemampuan memenuhi beban operasi.
pada bagian net income to sales menghasilkan minus 366%, di mana hal itu klien tidak mampu menghasilkan laba karena kerugian 0,0036 rupiah sama dengan 1 rupiah penjualan. Selanjutnya, dalam perencanaan audit, auditor membuat program audit pendapatan berisi prosedur audit dan bertujuan membutuhkan asersi audit. Yang pertama, asersi completeness, di mana auditor sudah menyalakan sesuai dengan jurnal, melakukan sampling ke bukti transaksi yang sudah dicatat, dan otorisasi dokumen sudah tepat. Dalam asersi cut-off, auditor melakukan tes pisah batas pada akhir periode, verifikasi invoice pada 7 hari terakhir, diskusi saldo luar biasa pada akhir periode. Dalam asersi existent or occurrence, pedoman yang dipakai sesuai dengan konsisten, pertimbangan transaksi non-akuntansi, pertimbangan saldo besar belum terungkap, penelusuran dokumen asli pendapatan, sampling and scanning dokumen pendapatan. Untuk asersi valuation, kontrak pihak ketiga sudah sesuai, transaksi mata uang sudah sesuai, konfirmasi piutang lewat umur sudah dilakukan, dan rumus perhitungan sudah sesuai. Selanjutnya, pelaksanaan audit, di mana auditor melakukan permintaan data. Hal ini, auditor menempatkan tanggung jawab kepada klien untuk pemenuhan data secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Klien memberikan data sesuai permintaan data dan hambatan yang dimiliki auditor karena datanya berada dalam sistem digital. Selanjutnya, auditor melakukan test of control untuk menilai keefektifan pengendalian internal yang dimiliki klien. Yang pertama, akses masuk website. Tahap ini membutuhkan tanda tangan di atas materai antara auditor dengan klien. Selanjutnya, membuat akun dan melakukan transaksi sebagai pemberi pinjaman dan peminjam untuk memastikan ketentuan yang tertera sesuai dengan pelaksanaan. Menjadi pemberi pinjaman untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman dapat kesempatan untuk memilih peminjam yang diinginkan. Selanjutnya, menjadi peminjam, memastikan dana pinjaman cair. Selanjutnya, melakukan pembayaran cicilan, memastikan perhitungan 0,8% bunga dan 0,1% admin dihitung dengan benar dan admin diakui sebagai pendapatan. Selanjutnya, auditor melakukan substantive test atau uji akurasi transaksi. Yang pertama, auditor melakukan perbandingan GL dengan sistem terkait saldo pendapatan. Dapat kita lihat, klien melakukan lebih catat sebesar 51.901.977. Selanjutnya, auditor melakukan perbandingan sistem dengan GL terkait piutang yang sudah terbayar. Klien melakukan kurang saji sebesar 170.177.193. Selanjutnya, auditor membuat ringkasan terhadap saldo yang seharusnya sebesar 1.480.715.766. Selanjutnya, auditor membuat list schedule. Sebelumnya, akun pendapatan sebesar 1.314.301.377, di mana penyesuaian terletak pada CJE 1. Selanjutnya, auditor membuat client journal entries atau CJE, yaitu piutang lain-lain di debit, pendapatan di kredit sebesar 166.414.389. Sehingga auditor melakukan pelaporan audit, yaitu pendapatan PTAA merupakan pendapatan yang diperoleh dari administrasi dan atas kegiatan pinjam meminjam uang yang diterima dari pemberi pinjaman, yaitu sebesar 703.894.677 dan peminjam sebesar 776.821.089 rupiah, sehingga total pendapatan sebesar 1.480.715.766. Nah, kesimpulannya, pada tahap penerimaan perikatan audit, KAP Joakim Petaklian dan rekan menyatakan PTAA memiliki integritas manajemen dan independensi yang baik sehingga dapat melakukan perikatan audit untuk 2 tahun buku, yaitu 2018 dan 2019. Pada tahap perencanaan audit, KAP Joakim Petaklian dan rekan memahami proses bisnis PTAA, menentukan materialitas 10% dan dari laba sebelum pajak, melakukan prosedur analitik, dan dapat menyusun program audit pendapatan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan audit, tim audit KAP Joakim Petaklian dan rekan melakukan permintaan data, melakukan uji pengendalian dan uji akurasi terkait
transaksinya yang menghasilkan temuan yang dapat dilakukan jurnal penyesuaian. Pada tahap pelaporan audit, auditor memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian. Penulis menyarankan yang pertama, auditor diharapkan untuk melakukan dokumentasi secara lengkap dan berurutan sehingga kertas kerja yang dimiliki dan dokumen yang dibutuhkan dapat dipelajari untuk audit tahun berikut. Yang kedua, pada jurnal penyesuaian disarankan auditor, penulis menemukan ada ketidaktepatan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Auditor mengabaikan prinsip cut-off dan matching principle atas pendapatan dan beban yaitu pendapatan tahun 2016 dan 2017 yang seharusnya sudah ditutup kala ditahan, tetapi malah dilakukan penjurnalan dalam akun pendapatan 2018, sehingga laba tahun 2018 akan menjadi overstatement. AJP yang disarankan oleh penulis di debit piutang lain-lain, di kredit return earning beginning, di kredit pendapatan. Akun return earning beginning digunakan untuk menyesuaikan saldo pendapatan tahun 2016 dan 2017 yang belum dicatat. Sekian dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.